Selamat pagi Pak Yusuf. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi ini kita akan membahas prinsip kerja dari sebuah RTC ya, atau real time clock. Jadi setiap motherboard, laptop, komputer itu pasti memiliki blok RTC ya, di mana fungsi utamanya blok RTC itu adalah menghasilkan clock 32768. Jadi dalam kondisi offline nih Pak ya, ini dalam kondisi tidak terhubung ke power supply, asalkan ada baterai CMOS, clock ini clocknya ya. Nah ini clocknya itu ya pasti dia akan berisolasi, yaitu menghasilkan clock sebesar 32,768 kHz ya si ini tuh ya. Kemudian secara blok diagram, blok RTC ini terdiri dari komponen utama yaitu soket baterai. Ini soket baterai ya, dimana di situ nanti ada baterai koin. Nah itu ya, disimpan nanti baterai koinnya sebesar 3 volt. Baterai ya dikatakan bagus itu jika memiliki tegangan minimum 2,8 volt. Kalau di bawah itu sebaiknya cepat-cepat ganti baterai CMOS-nya. Nah, setelah baterai CMOS ini dipasang, maka positif akan mengalir pada dioda Schottky. Ini ya dioda Schottky. Tapi sebelumnya dia melalui sebuah resistor. Rata-rata atau umumnya semua motherboard nilainya 1K. Dan inilah penyebab salah satunya ya, jika clock 32768 tidak hadir, ini disebabkan karena resistor ini melar. Sehingga apa yang terjadi, PCC RTC ini nilainya 0. Nah itu ya. Jadi ini biang keroknya, nggak bisa switch, mati total. Ini biang keroknya ya. Biang keroknya RB ya, namanya RBR baterai. Ya, jadi harus Anda pastikan bahwa di sini ada tegangan 3 volt pada saat power supply tidak dipasang. Itu wajib ya. Itu ya. Kemudian dari RTC PCC ini dia menghasilkan 2 sinyal. Sini ya, dari tegangan dioda ini menghasilkan 2 tegangan atau 2 sinyal. Yang pertama namanya PCC RTC, yang kedua RTC reset. Nah, jadi test pointnya untuk rangkaian atau blok RTC, pertama Anda abaikan saja dulu ini baterai CMOS, Anda cari jumper CMOS. Jumper CMOS mana? Ini ya jumper CMOS. Nah khusus untuk jumper CMOS ini ada yang 3 pin, ada yang 2 pin. Kalau 3 pin pasti menggunakan jumper. Ini jumpernya ya. Nah ini jumpernya, Anda ukur di sini nilainya 3 volt. Kalau di sini nggak ada nilai 3 volt ya, ada kemungkinan 1 R-nya putus, 2 baterainya rusak atau habis, ataulah baterai bagus ya, R-nya putus, diodanya putus ya, itu. Yang satu lagi dan tapi jarang terjadi disebabkan karena short breadnya short. Nah, itu ya. Sehingga nggak bisa di switch itu short breadnya short. Kalau short breadnya itu nggak akan bisa di switch, apalagi di blok RTC ini. Itu ya troubleshootingnya. Nah, mengetahui apakah blok ini bagus atau tidak, ya tadi ya kita ukur di jumper CMOS. Nah, satu itu. Yang kedua untuk memastikan adalah di sini ada sinyal sinus ya, atau clock 32768. Ya, kalau kita lihat bentuknya ya dari praktikumnya, coba kita lihat ya, sini komputer ya, kemudian RTC. Nah ini ya, seperti ini ya gambarannya. Nah ini ya, pertama kita mengukur baterai CMOS ya, nilainya harus 3,3 volt. Kemudian kita mengukur yang namanya clear CMOS atau
jumper CMOS ya. Nah, di situ harus ada 3,3 volt juga. Kemudian yang terakhir adalah mengukur clock. Di mana mengukurnya? Di kristal ini ya. Di kristal atau di sini ya mengukurnya. Nah, itu jika sudah keluar clock seperti ini, dinyatakan blok RTC-nya aman. Itu ya, sampai begini ya. Lalu bagaimana mengatasi masalah di blok RTC? Seperti BIOS nggak save, itu kan masalahnya di blok RTC. Saya ganti-ganti baterai CMOS kok nggak ada solusinya ya. Jadi untuk mengatasi masalah di blok RTC ya, kenapa nggak bisa nge-save ya ketika power supply kita cabut ya? Pertama itu karena RB-nya ini melar. Suplai dari RTC ini nggak nyampe ke sini. Yang kedua adalah diodanya putus ya. Kalau diodanya putus ya wajib Anda ganti sehingga dari baterai nggak nyampe ke sini. Nah, yang ketiga adalah Anda cek ini sinyal-sinyal lain. Kalau tadi kita hanya mengukur sinyal penting RTC reset, SRTC reset, ada sinyal tambahan intruder dan instrumen. Setiap perangkat komputer, laptop maupun PC pasti memiliki keempat sinyal penting ini pada blok RTC ya, seperti itu ya. Jadi Anda cek ya, seperti itu. R-nya Anda cek, diodanya Anda cek ya. Nah, terkadang juga masalah timbul karena soket baterainya korosi. Anda ganti bisa, itu gampang sekali ya. Seperti itu. Nah, ada lagi kasus di mana baterai CMOS itu cepat habis. Saya ganti baterai CMOS ini ya, kok habis 2-3 jam habis lagi ya, tegangannya drop lagi, ganti lagi yang baru bagus, 2-3 jam habis. Nah, Anda perhatikan di skema ya, ini skemanya kebetulan. Nah, ini ya skemanya. Nah, kalau kita perhatikan di skema ya, penyebab utama dari kenapa baterai CMOS ini cepat habis ya, karena setelah dioda itu ada 2 buah kapasitor, bahkan lebih ya. Anda wajib mengecek, Anda wajib ya membuang lah, kalau bisa dibuang aja ini kapasitor ini ya. Kapasitor ini Anda buang semuanya untuk meminimalisir ya, apakah setelah pembuangan ini baterai CMOS cepat habis atau enggak, atau semua kapasitor yang terhubung ke blok ini, mau ke RTC PDD, instrumen, reset, ya, intruder itu bebas ya. Semua kapasitornya Anda buang ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, itu cepat habis itu karena ada kebocoran. Penyebab kebocorannya paling utama adalah kapasitor, karena dia terhubung langsung ke ground ya. Itulah masalah-masalah yang timbul yang disebabkan karena blok RTC reset. Dan ini nomor 1 yang harus Anda cek ketika komputer Anda tidak bisa di switch atau mati total. Terima kasih. Selamat pagi.